Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa media warga news di mana saja Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rempang terus memanas ya. Yang tadinya menurut pengakuan Menteri Bahlil, warga Rempang bersedia untuk digeser ya. Namun akhir-akhir ini justru warga Rempang semakin keras untuk menolak direlokasi ataupun digeser ya. Padahal kan ternyata tadi katanya nggak ada. Entah apa yang menyebabkan warga Rempang tidak mau untuk bergeser ya. Yang jelas memang mereka tidak ingin kehilangan kenangan-kenangan mereka masa kecil di kampung halaman mereka. Karena ternyata berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mereka ada yang sudah tinggal dari tahun 1965 ya. Bahkan ada dari tahun 1983. Ya tentu saja ya, keberadaan mereka ini lebih dahulu daripada adanya Indonesia ya. Maka tak heran memang ketika warga Rempang juga menolak untuk dikubur masa lalu mereka. Memindahkan warga Rempang dari kampung halamannya sama saja dengan mengubur sejarah, mengubur kenangan mereka ya. Itulah yang terjadi. Maka sampai detik ini yang tadinya pemerintah menargetkan 28 September Rempang ini sudah kosong, namun pada kenyataannya hingga saat ini kalau tidak salah baru 300 KK ya. Dari 7.000 jiwa yang harus pindah, ini baru 300 KK ya yang pindah. Begitu. Adapun pemerintah terus melakukan upaya persuasif dengan warga Rempang agar warga Rempang mau dipindahkan atau digeser dengan istilah Menteri Bahlil. Memang dalam hal ini pemerintah juga terlalu gegabah dalam menyampaikan sebuah informasi. Menteri Bahlil mengatakan bahwa Xinji adalah perusahaan kaca nomor 2 di dunia. Ternyata faktanya itu tidak benar ya. Bahkan PT Xinji itu setelah di search di Google dia tidak ada. Sebagai nomor 10 pun tidak ada ya, tidak muncul namanya. Jadi ini sungguh yang sangat mungkin yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah sebuah komunikasi yang tidak bagus ya. Seolah-olah ada yang ditutupi oleh pemerintah dari publik ya. Seharusnya ketika memang investasi ini ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk kesejahteraan umum ya, seharusnya tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah. Seharusnya justru pemerintah berdialog dengan masyarakat, menyampaikan programnya kepada masyarakat dengan
benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat diajak, ya, dilibatkan untuk kesuksesan investasi ini. Dan tentu saja seharusnya sebetulnya ya, membangun negara yang benar itu sebenarnya tidak melibatkan kekuatan asing, ya, karena sebenarnya Indonesia ini juga mampu untuk membangun negaranya dengan kekuatan sendiri, ya. Bagaimana caranya? Sebetulnya sudah ada yang memberikan caranya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bosman Mardigu. Ya, ini luar biasa ya. Menurut Bosman, ya, si Sontoloyo ini, ya, dia selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Sontoloyo, ya. Sebenarnya Indonesia tidak harus utang kepada luar negeri untuk membangun negara ini, ya. Cukup melakukan printing money, ya. Jadi uang rupiah itu tinggal di print saja sesuai dengan kebutuhan proyek. Misalnya, ya, untuk membangun sebuah proyek itu dibutuhkan uang 300 triliun. Ya, di print saja 300 triliun itu. Uang itu dihabiskan untuk membangun proyek itu, ya kan? Setelah selesai proyeknya, uangnya dibakar. Lain, ekstrim memang, ya, tapi itu masuk akal, ya, karena Cina melakukan itu, ya. Cina juga melakukan hal ini. Daripada kita utang, yang utang itu akan membebani seluruh rakyat Indonesia yang hari ini saja, rakyat Indonesia yang baru lahir saja, ya, itu sudah mempunyai utang 20 juta, ya. Kan ngeri sekali gitu ya. Kekayaan alamnya dikelola oleh asing, kemudian bangsa Indonesia, rakyatnya mempunyai utang. Ya, ini kan tidak baik gitu ya. Kembali kepada persoalan Rempang, saya berharap sebenarnya proyek investasi tetap berjalan, proyek strategis nasional tetap berjalan, dan hak-hak warga Rempang juga tidak dikriminalisasi, ya. Artinya sebetulnya pemerintah tidak harus memaksa atau membujuk warga Rempang untuk dipindah, ya. Pulau Batam ini kan sangat luas sekali gitu. Mengapa proyek strategis nasional itu harus menggusur, ya, 16 kampung itu, yang notabene itu adalah kampung bersejarah, ya. Dibangun sajalah PT Sinji itu atau Rempang Eco City itu di pulau yang kosong, ya, sehingga tidak merebut hak asasi rakyat, yang dimana memang mereka sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih tempat tinggal mereka, ya. Jika itu yang dilakukan sebenarnya, ya, tentu saja tidak akan menjadi masalah di masyarakat. Semoga persoalan Rempang segera dapat diatasi oleh pemerintah, dan semoga warga Rempang dengan adanya Rempang Eco City juga bisa terangkat ekonominya, ya. Jangan ada sebuah proyek yang dibangun Rempang Eco City namun tidak membawa perubahan atau tidak membawa kesejahteraan kepada masyarakat Rempang itu sendiri. Semoga pemerintah mampu melakukan upaya-upaya yang bijak terhadap warga Rempang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.